bersama masing-masing ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai kami. Kami hamba berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Teristimewa istri kasih hamba dan anak-anak ya Tuhan di rumah Tuhan Yesus yang sedang berada di dalam rumah. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Bapa selalu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Selama hamba tidak berada di rumah ya Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah cinta kasih-Mu Tuhan Yesus sebelum kami memulai akan ibadah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah ya, telah dinaikkan malam ini, dan mari kita akan memuji Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya bagi Tuhan Yesus. Sementara yang lain mic-nya bisa dimatikan kembali, nanti waktu yang bertugas boleh membuka mic ya. Selamat malam Bu Lydia Eka. Ya, shalom Pak John. Ya, Selamat shalom. malam. Selamat malam. Ya, shalom Pak John. Amin. Bersamamu lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia, yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami menghampiri takhta-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang ku, katakan sama-sama, kau setia, kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, kami nyatakan kau setia. Kau-Mu, katakan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia buat kami. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, kau setia, kau, katakan sama-sama, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan sama-sama, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, kau setia, kau-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lagi sama-sama katakan kau setia, kau setia, kau-Mu, kau setia, kau setia, kau-Mu, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh,
Yerebe shata kanana maya lalabana. Somebody, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku menyembahmu. Worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Shakana makara bata karalabo. Kinama shakala la 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 la. Hatiku menyembahmu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hatimu menyembahmu. Bersembah kau, bersembah kau, bersembah kau dengan segenap hati. Bersembah kau, bersembah kau, bersembah kau dengan segenap jiwaku. Bersembah kau, bersembah kau, bersembah kau dengan senang kekuatan. Bersembah kau, bersembah kau, bersembah kau Tuhan. Yes God. Hati kami menyembah, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Yesus, mengasihimu dengan segenap hati. Sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau dengan segenap hatiku. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau
dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan, Yesus Kau dambaan, dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Yang ku mau. Katakan, Yesus Kau dambaan, dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau, ya Tuhan. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus Kau, Yesus Kau. Sekali lagi
Hanya Kau Tuhan, Kau segala-galanya. Lebih dari harta, lebih dari apapun, ku sembah Kau. Yes, Lord. Shalabalabalabalabalabala. Nama syakatakalabalabalabalabalabala. Angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku, haleluya. Shalabakalabatalaba. Hanya Kau Tuhan. Amin, praise the Lord ya. Bapak Ibu, kita baru menikmati hadirat Tuhan dan puji Tuhan ya, semua tentunya dalam sukacita bersama Tuhan. Dan oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan selamat datang buat kita semua. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, ada Ibu Weli Hukubun yang hari ini cucunya berulang tahun ya. Kepada Ibu Weli Hukubun dipersilakan. Bagaimana Bapak Pendeta? Ya, Menyaksikan kasih Tuhan. oke. Nanti baik. Untuk menyaksikan kasih Tuhan nanti setelah firman ya. Ya, Oke, kita doa dulu. berdoa. Ya, Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun selaku persekutuan. Khusus LCC, kami boleh datang duduk di bawah kaki-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Kami tidak dapat menghitung berkat-Mu, kami tidak dapat membalasnya. Hanyalah ungkapan rasa syukur ya dan terima Yesus. kasih yang patut kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan waktu yang indah untuk boleh duduk di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan akan firman Tuhan, adalah isi hati Tuhan buat kami semua di malam hari ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami, supaya kami mampu memahami kehendak Tuhan. Tuliskan itu dalam loh hati kami, supaya firman itu bertata dalam kehidupan kami, supaya kami Ya melakukan Yesus. hal yang benar di mata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Ya Sarbunan. Yesus. Tuhan Yesus yang setia, setia dan setia, duduk di bawah kaki Tuhan dan boleh menerima rahasia firman itu karena menyelami akan hati Tuhan lewat firman-Mu, dan Tuhan boleh membukakan itu dan memberikan itu kepada hamba-Mu untuk boleh mewartakan, boleh menyampaikan, boleh mengabarkan itu buat kami semua tiap-tiap waktu.
baik pagi, baik siang, bahkan malam setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dengan kesetiaan yang Tuhan taruh kepadanya untuk mengasihi dan melayani Tuhan di dalam pelayanan tiap-tiap hari. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang, berikan kuasa pengurapan dari Tuhan supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kehendak-Mu, isi hati-Mu buat kami semua di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap menerima dan mendengarkan, bahkan mampukan kami untuk melakukan supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doa-doanya selalu buat saya. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan pelayanan. Oke. Apakah Nito Rusu ada di sana? Tadi dia telepon, Ya. tapi saya tidak angkat karena ada di luar. Oke, Jadi, baik. Ya, makasih. Bapak. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan ya malam ini. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-488 ya. Perjalanan kita sudah sampai di sini Bapak Ibu. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam pelayanan Roh Kudus. Dalam pelayanan apa, Saudara? Pelayanan Roh Kudus, ya. Mari kita bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pelayanan Roh Kudus? Apa jawabannya? Benar. Sudah pasti ada ya? Ada. Pasti benar. Amin. Praise the Lord. Lalu bagaimana kalau itu bukan pelayanan dari Roh Kudus, ya? Dari roh yang lain, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Ya, jawabannya sudah pasti tidak ada. Wow, semuanya sudah mengerti ya. Sudah bisa membedakan mana pelayanan yang benar-benar mendatangkan kemuliaan dari Allah dan yang bukan ya. Nah, kalau pelayanan ini Roh Kudus berarti itu pasti ada kemuliaan Allah. Katakan amin ya. Oke, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita untuk memahami tema kita malam ini. Kita akan lihat satu ayat dan Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Terambil dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6 ya. Oke, apakah di sana tulisannya cukup besar, jelas atau kurang? Cukup. Cukup ya. Oke, silakan Ibu Rosalin. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, Nats shalom. bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata, tetapi sekarang ya, ada kata sekarang di situ. Menunjukkan ini adalah waktu present tense. Ini adalah waktu bukan besok, bukan akan datang, tapi kapan? Sekarang ya. Sekarang kita telah dibebaskan. Dari apa, Saudara? Dari hukum Taurat. Ada apa kok dibebaskan dari hukum Taurat? Ya, memangnya ada apa, saudaraku? Bapak Ibu, justru karena hukum Taurat inilah kita mengenal dosa. Ya, ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri. Kalau orang mencuri berarti dia melanggar hukum Taurat. Itu artinya apa? Dosa. Ya, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau dia melanggar hukum-hukum itu berarti dia berdosa. Ya, jadi kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kapan? Waktunya bilang sekarang. Amin ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga hukum Taurat membuat orang merasa tertuduh, orang merasa terhina, orang merasa terdakwa, saudaraku. Orang merasa diliputi dengan perasaan-perasaan bersalah. Maka kita perlu dibebaskan dari hukum Taurat, ya, saudaraku. Nah,
Alasannya apa, saudaraku? Sebab kita telah mati bagi dia. Telah mati bagi dia. Dia ini dia kecil, yaitu hukum Taurat itu, ya. Saudaraku, telah mati bagi dia yang mengurung kita. Jadi inilah orang kalau dalam kurungan itu nggak bebas, nggak merdeka, betul? Padahal Tuhan ingin kita merdeka, ya. Merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa tertuduh, terdakwa, ya. Merdeka dari perasaan-perasaan yang membuat saudara saya tidak nyaman. Tuhan ingin kita merdeka, ya. Karena hukum Taurat ini mengurung kita di dalamnya. Jadi seolah-olah kita nggak bisa keluar, ya. Tapi Tuhan membebaskan kita dari situ. Sehingga kita sekarang bilang sekarang. Sekarang apa? Sekarang melayani dalam keadaan baru, ya. Tuhan ingin kita melayani jangan dalam keadaan yang lama, manusia duniawi, manusia daging, manusia dosa. Melayani dalam keadaan baru. Amin, ya. Yang baru sudah datang, izinkan yang lama berlalu. Menurut apa? Menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama. Menurut apa? Hukum Taurat, huruf hukum Taurat, ya. Jadi hukum Taurat inilah yang membuat kita mengenal dosa, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pelayanan Roh Kudus. Nah, pelayanan Roh Kudus itu gunanya apa? Gunanya untuk membaharui umatnya. Siapa umat Tuhan malam ini yang percaya engkau adalah umat Tuhan, lambaikan tangan. Nah, pertanyaan saya, apakah umat Tuhan perlu dibaharui? Perlu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dibaharui dari hari ke hari, saudaraku. Jadi inilah kita butuh yang namanya pelayanan Roh Kudus, ya. Yang membaharui umatnya, saudaraku. Sehingga kita terus menjadi manusia baru, ya. Manusia roh, bukan manusia duniawi, manusia lama, manusia daging, ya. Yang masih tinggal dalam dosa. Nah, ini dia, saudaraku. Dan mari kita dapat pelajari ini, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat-ayat ini 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 9, ini akan membuat hati kita teduh, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita beroleh sentosa, ya, membuat hati kita sejuk, membuat hati kita adem tentrem, ayem tentrem, ya, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut mengajarkan kita untuk kita segera menemukan apa? Menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Bilang orang percaya. Amin, ya. Bukan orang nggak percaya, tapi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan Roh Kudus, ya. Jadi saudaraku, betapa indahnya kalau kita melayani itu dalam pelayanan Roh Kudus, ya, dahsyat sekali. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan Roh Kudus itu siapa dia. Mari kita lihat, ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Pertama dimulai dengan understanding dulu. Dimulai dari mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian, amin, ada pelayanan itu yang memimpin kepada kematian, dan ada pelayanan yang memimpin kepada kehidupan. Nah, yang memimpin kepada kematian ini apa? Itu hukum Taurat, ya. Jadi kalau orang melanggar hukum Taurat, itu pasti konsekuensinya akan mati, ya. Sinyal nggak bagus sekali, Pak John. Oke, Pak Franz Angki tetap stay di sana, nanti signalnya stabil. Oke, ya. Ya, bersabar saja. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama mengerti dulu. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir. Terukir dengan apa? Dengan huruf pada lo batu. Ya, yang disertai Allah. Mari kita lihat, ya. Dari 2 Korintus 3 ayat 7. Ya, 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Amin.
Amin ya. Jadi Musa adalah seorang yang selalu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa ya. Jadi Musa mendengar firman Tuhan ya. Musa mendapatkan akan 2 loh batu yang ditulis ya. Pertama itu Tuhan yang menulis sendiri, Tuhan yang mengukirkan itu di loh-loh batu. Namun karena dia turun dari gunung, orang Israel sudah menyembah berhala, menyembah lembu emas, dan dia marah selaku, dan dia lemparkan itu 2 loh batu ya, dan dia naik lagi ke gunung untuk doa puasa yang kedua. Jadi doa puasa pertama 40 hari, Musa mendapatkan pewahyuan, mendapatkan akan ilham, mendapatkan perintah-perintah Tuhan. Namun karena dia turun, dia bawa perintah itu pada orang Israel, mereka nggak sabar menanti Musa. Akibatnya selaku 2 loh batu itu dipecahkan ya, dan Musa kembali naik ke atas gunung untuk 40 hari yang kedua. Jadi total semua Musa berjumpa dengan Tuhan selama 80 hari ya, tanpa makan, tanpa minum, itu dalam doa puasa. Karena memang tubuh Musa didesain sedemikian rupa dalam kekekalan. Jadi dia tidak rasa haus, tidak rasa lapar ya. Itu Musa puasa 40 hari, 40 malam selaku. Jadi benar-benar tubuhnya itu diciptakan dalam kekekalan, jadi tidak akan bisa haus, tidak bisa lapar ya. Itu dahsyat. Sehingga waktu dia berjumpa dengan Tuhan ya, selaku muka Musa itu bercahaya, sehingga orang Israel mereka takut ya, tidak tahan menatap wajah Musa. Anda tahu kenapa? Karena wajahnya begitu berkilauan, bercahaya luar biasa ya. Jadi orang Kristen yang suka untuk mendengar firman dan suka untuk terus berhadapan dengan firman karena Tuhan bicara, saya percaya di wajahnya itu ada sekinah glory, kemuliaan Allah. Katakan amin ya. Dibanding orang Kristen yang tidak pernah membaca firman atau tidak pernah selaku mempelajari firman, itu wajahnya tuh beda. Gak ada kemuliaan Allah. Haleluya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi orang itu mengerti dulu ya, mengerti bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian. Pelayanan yang memimpin kepada kematian itu apa? Itu hukum Taurat ya, dia terukir dengan huruf pada lolo batu. Kemudian memang ini disertai Tuhan juga karena Musa itu mendapatkan 10 perintah Tuhan itu ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah ya di dalam pelayanan Roh Kudus. Yang pertama dia mengerti, baru yang kedua dia mulai memahami ya. Memahaminya bagaimana saudaraku? Memahami yang lebih besar lagi ya. Pelayanan yang menyertai pelayanan Roh Kudus ya, pelayanan Roh di atas segala pelayanan lainnya. Jadi kalau pelayanan yang memimpin kepada kematian saja, saudaraku, itu Tuhan menyertai dan Musa ada kemuliaan Allah di dalamnya. Apalagi kalau yang kedua ini orang mengalami pelayanan yang menyertai dia dalam pelayanan Roh ya. Itu benar-benar di atas segala pelayanan lainnya. Ayo kita lihat ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Amin. Amin ya. Kalau pelayanan yang membawa kematian saja itu ada kemuliaan Allah, apalagi kalau pelayanan ya yang menyertai pelayanan Roh itu di atas segalanya itu kemuliaannya lebih besar lagi, lebih dahsyat. Amin ya, saudaraku. Jadi itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita setiap hari intim dengan firman, ada kemuliaan, dan kalau kita intim dengan Roh Kudus juga, wow, itu kemuliaannya lebih besar lagi. Berapa banyak saudara yang rindu hal ini terjadi dalam kehidupanmu, yang mau mengalami kemuliaan Allah dalam dirinya, bilang Tuhan, penuhi aku dengan kemuliaan-Mu. Dengan apa? Melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Melalui apa yang kedua? Melalui Roh Kudus. Amin, saudaraku ya. Roh Kudus itu juga disebut roh kemuliaan. The glory of spirit, saudaraku. Itu roh kemuliaan memenuhi seseorang, dahsyat sekali. Ada kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Haleluya. Dan mari kita lihat yang ketiga, setelah dia tadi mengerti yang pertama, yang kedua memahami, baru yang ketiga, dia mulai mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu lebih mulia, bilang lebih mulia ya, dari pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Saudara senang yang mana? Senang mengalami suatu penghukuman atau mengalami pembenaran? Pembenaran. Pembenaran dong ya.
Orang kalau tidak mengalami pembenaran itu di hidupnya tertuduh, hidupnya diliputi perasaan bersalah ya. Itulah sebabnya Yesus mati untuk membebaskan kita ya yang berdosa, dan kemudian dia membenarkan kita sekalian. Amin ya. Jadi malam hari ini ada di antara saudara-saudara yang masih dipenuhi dengan perasaan bersalah, perasaan tertuduh, perasaan terdakwa, minta Tuhan membebaskan saudara ya. Dan Tuhan memberikan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Itu penting. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 3 ayat 9. Ya, 2 Korintus 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Jadi ketika orang melanggar hukum Taurat, konsekuensinya itu pasti ada hukuman ya. Soal lihat ayat ini berkata, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, wow, ya ada kemuliaan Allah ya di dalamnya. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Lalu siapa yang membenarkan kita? Itu kan pertanyaannya. Kita ini sudah berdosa. Kita ini semua produk gagal ya. Lalu siapa membenarkan kita orang berdosa ini? Yesus Kristus ya. Dia menjadi pembela bagi kita sekalian. Karena itu kita bersyukur ya. Tadi salah satu poin, di poin yang ketiga tadi dalam ibadah doa mujizat 1 jam tadi, Yesus itu menjadi pembela bagi kita ya. Karena tadi siang kita bicara tentang engkau dilukis di tangan pembuat mujizat, yaitu rahasianya ada ya. Tadi teman-teman sudah mendengar rahasia itu ya. Salah satunya adalah kita ini dibela oleh Tuhan. Yesus sebagai pembela kita. Amin ya. Nah, kalau saudara-saudara lihat di dalam sebuah pengadilan, biasa kalau si terdakwa mau divonis hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau untuk beberapa tahun, itu kan pasti ada pengacara ya. Dia butuh pengacara untuk membela dia, saudaraku. Dan kita, pembela yang agung adalah Yesus ya. Sehingga engkau tidak perlu diliputi perasaan tertuduh, bersalah, terdakwa, tidak perlu lagi. Ya, Yesus telah mati bagi segala dosa kita. Nah, karena itu jangan kita berbuat dosa lagi ya, supaya kita tidak diliputi dengan perasaan-perasaan tertuduh yang menuduh kita sehingga kita jadi bersalah terus. Oke. Ini yang ketiga. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya ya. Kita lihat hasil yang pertama dari saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam pelayanan Roh Kudus. Kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat ya, dia mendapat pelayanan ya. Pelayanan yang datang dengan kemuliaan. Kemuliaan dari Tuhan. Bilang kemuliaan dari Tuhan. Amin ya. Kemuliaan dari siapa? Dari Tuhan. Oke. Kemuliaan dari Tuhan. Amin. Itu sudah pasti ya. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 7. 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Amin. Amin. Jika pelayanan itu datang dengan apa, saudaraku? Dengan kemuliaan yang demikian. Berarti kemuliaan ini dari siapa? Dari Tuhan, ya. Dari Tuhan. Tuhan yang adalah kemuliaan, ya, kemuliaan kita. Dia menyertai kita semua. Bilang amin ya. Oke, ini hasil yang pertama. Lalu mari kita lihat hasil yang kedua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahunya bagaimana, saudaraku? Dia tahu bahwa ada pelayanan yang menyertai pelayanan roh. Ya, jadi kalau orang melayani itu di dalam pelayanan roh, itu pasti ada penyertaan Tuhan. Bilang amin ya. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Ya, 2 Korintus 3 ayat ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin ya. Jadi saudara, pelayanan yang memimpin kepada kematian karena melanggar hukum Taurat itu ada kemuliaan Allah. Apalagi kalau pelayanan itu yang memimpin seseorang kepada pelayanan
Roh Kudus ya, itu kemuliaannya lebih besar lagi ya. Itu dia. Jadi saudara-saudara, orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bahwa ada pelayanan yang menyertai pelayanan roh ya. Dan ini yang terakhir, nanti Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua ya. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku. Dia tahu bagaimana bahwa pelayanan memimpin kepada pembenaran itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia dari apa? Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Artinya kepada penghukuman itu ya. Jadi kita lihat ini pelayanan yang memimpin kita kepada pembenaran itu jauh lebih mulia, saudaraku. Makanya kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita punya satu sikap, jangan menghakimi orang-orang berdosa ya. Karena hak menghakimi orang berdosa itu adalah hak daripada Tuhan sendiri. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 9. 2 Korintus 3 ayat yang ke-9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Amin. Waktu Maria Magdalena yang berdosa diliputi perasaan bersalah, perasaan yang tertuduh, perasaan yang membuat dia tidak nyaman, tersiksa. Ketika dia datang pada Yesus dan dia diampuni, dia dibenarkan oleh Tuhan. Wow, dia pulang hatinya plong, hatinya sukacita ya. Sakeus juga seorang dirjen pajak yang sudah korupsi, Bapak Ibu. Dia bilang, Tuhan, kalau aku sudah korupsi, aku kembalikan 4 kali lipat dan separuh dari hartaku aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan Sakeus menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang bersalah lagi ya. Orang yang tahu kalau dosanya diampuni, dia dibenarkan Tuhan, itu paling banyak kamsianya kepada Tuhan. Paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan ya. Ada seorang wanita lagi yang orang-orang menuduh menghakimi dia, menurut hukum Taurat dia harus dihukum mati karena dia kedapatan basah lagi berzina. Tapi Tuhan santai aja menulis di tangannya, dengan tangannya di tanah. Tuhan katakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang pertama kali melempar wanita ini dengan batu. Ternyata nggak ada satupun yang berani ya. Semua mereka pada mundur, pada minggat ya, mereka malu. Bapak Ibu, nah itulah Tuhan kita ya. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi dia benci akan perbuatan orang itu ya. Jadi perbuatannya itu yang Tuhan benci, tapi pribadi orang berdosa itu dikasihi Tuhan. Nah itulah kita sekalian ini ya. Dan Yesus selalu bilang kepada orang-orang yang sudah terima mujizat, terima pertolongan, dia pesan, kamu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tujuannya apa? Supaya jangan keadaan dia lebih buruk dari sebelum dia sakit atau sebelum dia mengalami masalah. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Roh Kudus menolong kita di malam hari ini sehingga kita jadi orang yang bebas, jadi orang yang merdeka. Bilang merdeka. Merdeka. Amin. Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Oh, host kita malam ini rupanya ada berhalangan karena pindah rumah ya. Oke, Bapak Ibu, Ibu Lydia Eka akan berdoa dulu untuk kita setelah kita mendengar firman Tuhan ya malam ini. Ya, shalom. Ya, shalom. Mari kita berdoa. Mari kita tanggalkan sejenak pikiran-pikiran yang menyibukkan setelah kita mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami benar-benar percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kami. Ya, Apapun pelayanan yang kami kerjakan, asal dari hati kami, pasti Tuhan menyertai. Karena pelayanan di mana-mana banyak sekali manusia yang hanya bisa mengatakan bahwa saya ikut pelayanan, tetapi di balik pelayanan itu bukan pelayanan, punya motivasi yang lain. Tuhan tahu loh bahwa manusia itu mempunyai pikiran atau perasaan apapun yang ia kerjakan tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Pasti Tuhan mau dan akan memberi ganjaran yang setimpal. Tuhan, ampuni Tuhan pelayanan kami. Tapi kami percaya Tuhan, pelayanan kami ini murni Tuhan. Amin. Bukan untuk melayani manusia, tetapi untuk melayani Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh. Dan bahkan pendeta pun
tidak senonoh atau berbuat seenaknya terhadap sesama ataupun istri atau apapun, teman-teman ataupun banyak sekali contoh-contoh yang kami lihat. Dan banyak sekali Tuhan pelayanan yang tidak menyenangkan hati Engkau. Sehingga banyak juga manusia-manusia yang tidak mau bertobat karena melihat tingkah laku manusia hanya mengatakan bahwa iya pelayanan, tetapi di balik pelayanan itu bukan pelayanan. Tetapi mereka selalu mementingkan diri sendiri. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin seringkali kami ini berbuat salah atau perbuatan kami yang secara sengaja maupun tidak menyenangkan Engkau atau tidak. Kami percaya Tuhan, saat ini, detik ini, kami percaya bahwa pelayanan itu harus sungguh-sungguh yang keluar dari hati kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh berterima kasih pada malam hari ini. Engkau sudah menegur kami supaya kami harus lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan pelayanan yang dibutuhkan itu pelayanan sejati, bukan pelayanan abal-abal. Terima kasih Yesus, terima kasih atas teguran ini. Urapi Bapak John semakin hari semakin heran lagi Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di CLCC semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah ya. Malam ini telah dinaikkan dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Dia terbentukkan ya, Tuhan memberkati Bu Lydia Eka. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mengikuti untuk doa profetik yang akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Adri Marantika dari kota Kediri ya. Dan semua yang percaya kita akan mengaminkan dengan berkata I receive. Artinya aku terima ya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Pak. Yes. Kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Mari Bapak Ibu kita amini, kita katakan I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan Yes. di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib
sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri Marantika. Amin. Terima kasih Pak John. Oke, sebentar lagi beliau akan bertugas ya. Kita doakan supaya Tuhan sertai tugasnya pada saat malam, kuasa Tuhan dinyatakan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan mari saudara sekalian ya. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu, ini pengumuman yang kami sampaikan. Di sini kita ada punya semacam untuk ini ya, untuk barcode untuk Bapak Ibu nanti bisa scan HP Bapak Ibu punya begini ya. Saya lihat saya pegang HP gini ya. Saudara-saudara pegang HP begini dan saudara bisa langsung mengirimkan ya, mengirimkan persembahan saat saudara-saudara setelah mendengar firman, saudara diberkati dengan firman, sebagai rasa syukur engkau bisa memberikan persembahan ya kepada Tuhan lewat barcode yang nanti ditampilkan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan supaya semua kita diberkati Tuhan ya. Jadi kita kasih kesempatan Bapak Ibu menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Lewat firman yang kau dengar, engkau diberkati, engkau menabur, Tuhan berjanji engkau akan menuai kembali. Amin. Dan pengumuman ini akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa, Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Ong Gyo Kim, dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih waktunya saya berikan buat saya, Pastor John. Shalom, Pastor Ya, John. shalom. Shalom semuanya. Selamat malam. Oke, ini Saya sebentar. akan membawakan Ya. info gereja CLCC. Mungkin sebentar. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa. Oke, Bu Ong, sebentar. Ini tulisannya Ya. kurang besar ini ya. Oke. Ya, Pastor John. Ya, saya kira cukup ya. Oke. Ya, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom. Ya, Pastor. Terus. Ya, masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Agustus 2024 tanggal 23
bulan 8 hari ini ya, 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun. Ya, Pak Saudara. Bentar. Jayapura, Papua, 26 bulan Agustus 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 27 Agustus 2024, Ibu Erna Suryawati Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistyo Rini Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Raquel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Demikianlah info Gereja CLCC, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ong Gyo Kim untuk doa pengumuman yang sangat indah ya, telah dinaikkan dari kota Sidoarjo ya, Surabaya. Sama-sama, Surabaya, Pastor ya, John. Surabaya Terima Selatan. kasih. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini, namun kita akan berdoa dulu ya untuk Pak John, ya, Pak Frans Angki. John, tolong istri saya, Pak John, baru lagi sakit, Pak John. Dia punya asam lambungnya naik baru tadi sore, Pak John. Saya pun bingung saya. Jadi Pak John tolong doakan biar kuasa Roh Kudus dan mujizat itu terjadi, Pak John. Hikmatnya itu menetap di dalam tubuhnya dia, Pak John. Terima kasih Pak John, dan keluarga saya, dan saya juga kesehatan saya, Pak John. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Frans Angki, kita doakan ya tentunya supaya adik saya juga. Ya, Tuhan menolong ya, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita akan berdoa dulu untuk untuk pergumulan ya, Pak Frans Angki dan Ibu Weli hari ini yang berbahagia. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan barcode ya. Bapak Ibu bisa scan. Oke. Ini barcode kita ya. Saudara nanti bisa scan. Ya, bisa langsung ya. Saudara bisa langsung untuk scan untuk bisa memberkati ya pekerjaan Tuhan di barcode ini. Ada nomor BCA di situ ya, tertera di situ. Oke. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk Ibu Weli Hukubun yang hari ini cucunya berulang tahun ya. Apa kuasamu bekerja untuk anak Nito Rusu yang hari ini yang kau sudah tambahkan setahun usia bagi anak Nito Rusu di tanggal 23 Agustus ini. Tuhan sertai dia bahwa dia lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Kami doakan bahwa dia untuk mengenal pribadimu lewat usia yang bertambah ini, makin hari makin dekat, makin mengenal pribadimu, makin setia dan makin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan biarlah Tuhan bawa dia kepada orang-orang yang baik hati, yang akan menolong dia untuk membawa dia untuk makin hari, makin mengasihi, mendekat, dan lebih hari lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Berikan dia masa depan penuh harapan. Di dalam nama Yesus berkati orang tuanya, papa mamanya, saudara-saudaranya, keluarga besar Hukubun, keluarga besar De Freites. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bu Weli juga dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, semakin hari semakin bertambah baik. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Pak Frans Angki untuk istrinya yang sedang mengalami gangguan pada asam lambung. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan jamah pulihkan, Tuhan jamah sehatkan, Tuhan jamah berikan kekuatan kemenangan di dalam nama Yesus. Percaya oleh bilur Yesus,
Berkata Berikan hari kami ini hati juga yang Bapak Ibu bungkus Selvi sesuatu sudah disembuhkan, dan kami percaya Bapak. obat yang dia minum dan Haleluya. juga air putih yang masuk dalam tubuhnya, makanan yang masuk, kami Haleluya. percaya menjadi sarana pemulihan kesehatan tubuhnya. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya, dan semua kita yang Terima kasih, hadir Tuhan di Yesus. malam hari ini dalam nama Yesus. Terima Siapapun kasih, yang Tuhan hadir malam Yesus. ini, Tuhan bekerja, Tuhan jamak dalam nama Terima Yesus. kasih, Tuhan Oh Yesus. Tuhan, mari kami doakan untuk Terima ya kasih, Tuhan, ya Alin dan Rabbi, Albert ya Allah. dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan akan menyertai Haleluya. engkau. Tuhan akan pegang engkau dengan Amin. tangan kanan yang membawa kepada Haleluya, Tuhan kemenangan. Yesus. Akan ada keajaiban demi Haleluya. keajaiban terjadi dalam pekerjaanmu, dalam Haleluya, bisnismu. Tuhan Yesus. Tuhan akan Terjadilah, membuat engkau selalu terjadilah. berhasil, beruntung. I Tuhan membuat receive. engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang dalam nama Yesus. Tuhan akan buat keajaiban demi keajaiban di dalam keuangan, dalam perekonomian, dalam segala hal yang kau lakukan bersama dengan Tuhan berhasil. Percaya papanya Alin sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih bahwa mereka terus lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan, dan juga dalam persiapan untuk pembaptisan. Ya Tuhan, kami doakan semua dilancarkan. Kami doakan juga untuk nanti persiapan untuk ya Tuhan pernikahan juga semua Tuhan yang atur. Kuduskan dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Makasih, jangan takut Albert, Alin. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kalian. Dan Tuhan akan bawa Aldo untuk lebih hari, lebih mengenal pribadi dia. Tuhan akan pulihkan hati dan pikiran dan hidupnya. Percaya masa depan penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan baginya. Ini doa kami kepadamu. Berdoa juga untuk Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Andri, Ibu Lydia Eka. Oh Tuhan, pemilik Samsung J7, Tuko Anto, Ibu Rosalin, dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada malam ini, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Aku berkata, siapa yang sakit malam ini, letakkan bagian tubuhmu dengan tangan kiri saudara. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit hari ini. Dan imani bersama dengan saya. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja menjamah engkau. Terima. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan. Oleh bilur Yesus, engkau sehat. Oleh bilur Yesus, engkau mengalami kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau menang di atas segala sesuatu. Tuhan jamah juga Ibu Rosalin, Pak Bruri. Kami doakan Tuhan sampai masa tua dan putih rambut. Tuhan katakan, aku menggendong kamu. Tuhan berkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Inilah doa kami kepadamu. Kami percaya Kau mendengarkan doa kami di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, siapapun yang hadir pada malam ini, engkau datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Engkau datang dengan iman, pulang bawa kemenangan. Engkau datang dengan iman, pulang bawa pertolongan Tuhan. Tuko Anto, Tuhan akan membuat bisnismu bertambah-tambah dalam nama Yesus. Toko yang kau buka saat ini Tuhan akan buat mengalami kemunculan. Tuhan akan membuat mengalami kemajuan dalam nama Yesus. Akan ada order omset yang bertambah-tambah di waktu-waktu ini. Semua orang tua yang hadir yang mendoakan anaknya, putra-putrinya, semuanya diberkati. Cucu-cucunya diberkati dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Semua diberkati. Kami doakan cucu dari Ibu Ong Gyo Kim. Oh Tuhan akan berangkat ke Australia, anak Carlos dalam nama Yesus. Tuhan sertai dia, bahwa dia lebih dekat, semakin melekat, semakin mengenal pribadi Tuhan, makin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dia bekerja dengan baik, jauhkan dari orang-orang gak benar. Dia fokus sehingga dia punya prestasi yang baik. Dia menggapai harapan dan impiannya untuk bisa menyenangkan dan membahagiakan orang tuanya. Dalam nama Yesus, kami doakan semua dalam tangan Tuhan, dan kami doakan juga untuk cucu Bu Ong, juga anak Cindy yang juga akan mengadakan untuk pertunangan dan juga untuk pernikahan mereka. Kami tahu Tuhan atur semua dengan baik, bekerja berkati akan bisnisnya, segalanya dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Tidak ada yang mengalami keboncoran di mana-mana, semuanya diproteksi Tuhan dalam nama Yesus. Engkau semakin diberkati Tuhan, dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak lemah. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit. Dibuat Tuhan bahagia dan bukan merana. Dalam nama Yesus, engkau menjadi saksi Tuhan kemanapun,
dimanapun Roh Kudus menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang, terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham. Aku berkata, saat ini keuangan-keuangan yang belum terbayarkan, semua terbayarkan dalam waktu dekat ini. Dalam nama Yesus, keuangan-keuangan tertunda. Dalam nama Yesus, semuanya terbayarkan. Dalam nama Yesus, aku berkata tidak ada keuangan yang macet. Semua dilancarkan, dimudahkan. Perputaran keuangan, perputaran ekonomi bertambah dengan baik dalam nama Yesus. Uang-uang saudara-saudara yang ada di berbagai tempat, orang-orang yang meminjam, mereka akan kembalikan dalam nama Yesus. Tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Sehingga engkau bukan menjadi orang yang berhutang, tapi engkau menjadi orang yang memutangi dalam nama Yesus. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. 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 Ko Anto, memberkati ya, sama-sama Bu Om, Rosalin. Haleluya. Terima kasih Pak John. Ketemu ini. Eka. Terima Oke. kasih Rosalin, Pak Fran Ya. Angki, Ya, Bu Pak Andri, Lydia, Tuhan berkati. Ya, teman-teman sekalian, Tuhan berkati. sebentar ya. Ya. Bapak Ibu, sebentar ya. Saya sampaikan, kalau sekiranya Bapak Ibu belum terima undangan, baik undangan ibadah malam, atau ibadah pagi, atau ibadah siang, Bapak Ibu pastikan saja bahwa setiap hari kita nggak libur ya. Kita ibadah terus. Kalau misalnya undangan itu terlambat dikirim atau tidak sempat dikirim, Bapak Ibu pastikan saja bahwa ibadah kita ini tetap berjalan ya. Jadi seperti nafas kita nggak boleh libur. Kalau nafas kita berhenti 5 menit aja kita udah setengah mati ya. Jadi ibadah ini adalah nafas hidup kita ya. Jadi saudara tetap undangan dikirim atau belum dikirim, saudara tetap yakin aja bahwa ada ibadah setiap hari. Itulah nafas kita ya. Itu aja dari saya pemberitahuan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, selamat malam God bless you teman-teman all. semua. Ya, terima kasih. Samsung J7. Semangat ya. Pak Sianto, Tuhan Oke. berkati. Ya, terima kasih Bu Andri. Selamat bertugas ya. Dan Ya, Ko Mas Anto. Cindy, Tuhan berkati. Hendra, Yoki, makasih. Marta. Terima kasih. Ya, Yesus ya Pak berkati, Sianto Mbak Hendra. sama-sama, Tuhan berkati. Hendra. Amin. Berkati Omaros. Terima kasih. Omar Yesus Ros. berkati. Ya, Ya. Eka, Bung. ya, Haleluya. ya Pak, Ya. ya Pak Amin. Anggi, Tuhan berkati. Bu Ya. Eka. Ya, Ya, Selamat Willy. malam ya, adiknya Pak Salim. Frans Anggi. Amin, Tuhan haleluya. berkati. Amin ya. Ya, Doakan ya, bye. Bu. Ya. Ya. Selamat istirahat. Ya, selamat siang Bu Haleluya. Rosalin waktu Jerman ya. Sama, Tuhan berkati. Oke. Ya, Lakers 8. Lakers 8. Selamat istirahat teman-teman. selamat ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Hai. Ya, Tuhan berkati ya. Samsung J7 semuanya. Oke, God bless you. Ya, Ya. bless you.